dengan tema Crafting High Impact Research Article for Reputable Journal. Dan perkenalkan, saya Alivia Amalia Azara yang akan bertugas sebagai MC dan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki sesi utama, marilah bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta Zoom meeting bahwa link presensi dan sertifikat akan dibagikan melalui fitur chat pada Zoom meeting ini. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak sambutan dari Kepala Bidang Publikasi Ilmiah pada APT Lalu Muhammad Irham M.Fam PhD, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terdengar nggak wabarakatuh. suara saya? Ya. Terdengar, Pak. Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Tommy Tanuwijaya PhD dari Beijing Normal University China, dan juga Pak Zalik ya sebagai moderator dalam kesempatan pagi hari ini, Pak Zalik Nuryana PhD, yang dalam kesempatan ini juga sampun hadir di Pak Zalik ya. Dan dalam kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan mendengarkan gitu ya paparan yang sangat bagus gitu ya nanti tentang how to find the atau how to submit or publish our paper in reputable journal, atau dalam tema yang paling spesifik yaitu crafting high impact research article for reputable journals. Kami ucapkan terima kasih banyak ke Pak Tommy ya. Pak Tommy, mohon bimbingannya ke untuk khususnya untuk teman-teman kita di Universitas Ahmad Dahlan. Insya Allah nanti di lain kesempatan Pak Tommy bisa kita undang dalam sesi offline ya Pak Tommy ya. Bulan kemarin agak waktunya agak mepet gitu Pak. Jadi kita belum siap gitu kalau offline untuk kesempatan pagi hari ini. Insya Allah nanti dalam beberapa bulan kemudian kalau Pak Tommy sedang berada di Indonesia, monggo Pak Tommy sambil sambil berkunjung gitu ya ke Universitas Ahmad Dahlan. Dan barangkali juga nanti mungkin Pak Tommy bisa sharing terkait dengan beasiswa, dan ya barangkali juga bisa memberikan beasiswa gitu ya para mahasiswa kita yang ingin melanjutkan studi di Beijing Normal University. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Pak Tommy, salam kenal, dan tentunya juga atas inisiatif dari Pak Zalik Nuryana juga gitu ya. Alhamdulillah hari ini juga kemudian bisa terlaksana gitu ya webinar kita. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada para peserta. Dalam kesempatan pagi hari ini Pak Tommy, perlu kami sampaikan bahwa mayoritas memang pesertanya dari kalangan dosen kita di Universitas Ahmad Dahlan, dan juga beberapa mahasiswa yang pasca sarjana baik itu S2 maupun S3 gitu ya. Baik, tidak perlu berlama-lama, nanti kita akan sama-sama belajar dan mendengarkan paparan dari Pak Tommy. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam kami menyediakan ataupun dalam kami memfasilitasi acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lalu Muhammad Irham atas sambutannya. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang luar biasa, yaitu Tommy Tanuwijaya PhD dari School of Mathematical Sciences Beijing Normal University, Beijing, China. Dan untuk memandu diskusi hari ini telah hadir pula moderator kita, yaitu Bapak Zalik Nuryana PhD. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukronillah la haula wala quwata illa billah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, mari kita awali diskusi dan sharing materi Mas Tommy pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Pak Lalu selaku Kepala Bidang Publikasi Ilmiah UAD BPI yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa S1, S2, S3 UAD, rekan-rekan sudah banyak sekali yang hadir. Kemudian terima kasih Mas Tommy Tanuwijaya PhD, sahabat saya yang kita ketemu lewat jurnal ya Mas Tommy ya. Ini memang jurnal itu membuat sahabat dan persaudaraan itu lama gitu. Kemudian hari ini Bapak Ibu kita bahagia karena dua tokoh muda Indonesia, Mas Lalu, Mas Tommy itu mungkin pantaran ya kalau bahasa Inggrisnya. Pantaran tuh seusia gitu, masih muda, produktif, dan sama-sama keren. Dan kebahagiaan selanjutnya adalah Mas Lalu baru saja kemarin melaksanakan pernikahan. Nah, kita doakan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan Mas Tommy itu juga kemarin belum lama menjadi bapak baru. Nah, anaknya telah lahir dan semoga sehat, kemudian pinter, cerdas kayak bapaknya, kemudian bisa membanggakan keluarga dan sehat selalu tentunya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan diskusi dengan Mas Tommy Tanuwijaya ini. Mas Tommy itu dosen di Beijing Normal University. Nah, kemudian hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan publikasi. Harapannya teman-teman nanti bisa bertanya dan berdiskusi dengan Mas Tommy terkait dengan publikasi dan sebagainya. Karena satu minggu ini mungkin berapa artikel Mas Tommy yang terbit di Nature, di Akta. Wah, itu di Akta itu 10 kali kita mencoba gagal terus. Mas Tommy sekali iseng langsung accepted, kan luar biasa. Nah, kemudian juga nanti barangkali di mention sedikit Mas Tommy eh apa ya, terkait dengan beasiswa S3 maupun S2 mungkin dari teman-teman UAD atau Mas Tommy nanti butuh mahasiswa untuk menjadi supervisor Tause Tommy Tause di sana, kemudian yang mungkin pakai pengantar Inggris supaya tidak pusing HSK-nya mungkin ya, kayak saya kan pusing HSK-nya. Nah, itu mungkin ada teman-teman yang berminat baik itu bidang pengembangan kurikulum, benar ya Mas Tommy, pengembangan kurikulum, kemudian matematika, kemudian psikologi, kemudian dan lain sebagainya. Nah, Mas Tommy juga ahli di bidang eh, statistik. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan Mas Tommy. Untuk itu langsung saja Mas Tommy, kami persilahkan monggo 40 menit kemudian nanti diskusi bersama. Maksimal ya 60 menit. Monggo Mas Tommy. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Kepala Bidang Publikasi, terima kasih Pak Lalu sudah difasilitasi untuk berdiskusi, ketemu sama teman-teman Bapak dosen semuanya. Semoga, ya Pak, semoga kita lanjutkan Pak, ini tali silaturahmi kita. Pak ya, nanti kalau saya ke Jogja ya saya main-main ntar ke UAD ya. Terus yang terhormat juga dosen idola Pak Zalik Nuryana PhD ya, ini memang sudah sahabat udah lama ya, guru saya juga di dunia perskopusan dan high impact journal. Jadi sebenarnya ilmu yang saya bagikan itu ilmu-ilmunya Pak Zalik, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Yuk mari kita mulai saja sharingnya. Bapak Ibu sekalian, izin share screen. Sudah terlihat ya? Sudah Mas. Ya, sip. Jadi jadi eh sebelum kita bicara tentang publikasi di High Impact Journal, ya judul yang mau saya angkat hari ini ya tentang gimana sih cara nulis good paper untuk publish di Scopus Index Journal, yaitu yang nanti menjurus kepada High Impact Journal gitu. Ya, next sebelum itu, walaupun Bapak Ibu di sini sudah tahu apa itu Scopus Index Journal, ya kita lihat lagi. Kalau misalnya ada salah mohon dikoreksi ya. Tentang Scopus itu adalah indeksasi jurnal yang di bawah base-nya Elsevier gitu kan. Ya, kepada tadinya ini tuh ya bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan
profesional progresnya Science and Healthcare. Tadinya pertamanya seperti itu. Yang sekarang menjurus ke seluruh bidang. Gitu, social science, ya, science juga, ya, kesehatan juga, seperti itu. Ya, next. Nah, ya, ini pengetahuan umum buat kita semua gitu yang Bapak Ibu sudah ini kita refresh aja dulu gitu bahwa ya di sini kan ada teman-teman mahasiswa S2 S3 juga mungkin ya. Jadi bahwa kenapa sih kita harus publish paper in Scopus Index Journal tuh gitu kan. Yang pertama, kalau misalnya di luar negeri itu adalah salah satu syarat sidang atau kelulusan mahasiswa dan juga ini juga berlaku untuk teman-teman yang menempuh studi S2 S3 di Indonesia. Ya, waktu saya S1 itu di KIP Siliwangi di Bandung, itu sudah ada syarat-syarat kelulusan atau sidang itu adalah publish paper dulu. Cuman karena S1 dia hanya minimal Sinta 3. Itu tahun 2017 gitu. Jadi ya sudah umum. Jadi jangan bilang bahwa kita publish paper itu memberatkan mahasiswa enggak gitu. Memang harusnya kita sebagai calon-calon peneliti ya kan, calon apalagi S2 S3 yaitu kalau di China itu namanya S2 S3 itu sebagai eh asisten researchers. Jadi memang mereka yang memang fokus untuk meneliti gitu. Bahasa Cinanya kan Yen Chuseng. Kalau misalnya teman-teman tahu artinya Yen Chuseng itu adalah murid-murid yang melakukan publikasi, yang melakukan research. Jadi ya publish paper sebagai syarat mereka untuk lulus itu memang wajar gitu. Bukan salah satu yang dibilang memberatkan siswa gitu, bukan gitu. Ya. Oke, next yang kedua adalah ya biasa kenaikan jabatan lah, jabatan dosen dari asisten ahli, dari lektor ke lektor kepala sampai ke GB ya kan butuh tentang publikasi ya kan khususnya di high impact journal. Soalnya eh, ya teman-teman dosen lebih tahu lah kalau di Indonesia untuk untuk mencapai syarat GB itu guru besar itu harus minimal itu impact factor berapa yang harus dicapai gitu agar bisa mengajukan sebagai guru besar di Indonesia gitu. Ya, next. Ya, selain itu untuk tingkat kampus ya kalau teman-teman tahu eh apa? Peringkat kampus dunia itu ya, itu tuh dilihat dari salah satu penilaiannya adalah publikasinya, gitu. Apalagi di Cina sendiri, itu dilihat sekali berapa sih impact 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 suatu kampus itu dilihat dari eh, kumulatif impact factor dari paper-paper yang mereka sudah publish. Seperti itu. Jadi selain untuk mahasiswa sendiri ada apa? Ada kebutuhannya dan untuk dosen juga ada kebutuhannya, di kampus juga ada kebutuhan untuk publish Scopus Index Journal ini, apalagi di high impact journal, ya kan? Nah, di luar itu, di luar konteks mahasiswa, dosen, dan kampus ini sebenarnya tujuan-tujuan publish paper high impact journal di zaman dahulu itu sebenarnya adalah untuk sharing penemuan atau kemajuan teknologi yang ada gitu. Kalau teman-teman pernah nonton film ini, film Einstein, atau teman-teman pernah baca paper-papernya Einstein, gitu kan? Nah itu dia memang publish paper itu karena dia menemukan hal-hal rumus-rumus baru gitu tentang kecepatan cahaya dan fisika gitu kan, gitu. Ya, jadi ya itulah kalau kalau di China ada satu profesor bilang bahwa eh, menulis paper ya kan atau publikasi ilmiah di ranah Scopus atau High Impact Journal itu adalah suatu pengabdian kepada masyarakat gitu. Kenapa dibilang seperti itu? Karena katanya kamu jangan egois, dia bilang gitu. Kenapa egois? Kamu sudah menempuh pendidikan sampai S2, S3, ya, menjadi dosen tetapi tidak ada suatu hal
dari seluruh hal yang kamu pelajari, misalnya S1 4 tahun, S2 3 tahun, S3 terus jadi 3 tahun jadi total 10 tahun itu dari sekian lama kamu mempelajari bidang ilmumu, nah itu tidak ada yang kamu publikasikan untuk pengabdian masyarakat dalam bentuk high impact journal. Seperti itu dibilangnya. Jadi memang benar-benar ada tekanan sekali Pak Zalik dan Pak Lalu dan teman-teman sekalian bahwa di Beijing Normal University itu selalu kita di brainwash, dicuci otak seperti itu bahwa kalau kamu tidak publikasi di Scopus Journal, SSCI atau High Impact Journal, kamu itu apa? Belum mengabdi kepada masyarakat, belum memberikan ilmu yang kamu pelajari selama kuliah itu kepada masyarakat, kepada dunia ini, kepada masyarakat luas, gitu. Itu selalu diulang-ulang setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun gitu lah sampai kita tuh eh, ya tertekan untuk publish gitu. Nah, kenapa? Inilah kunci kunci Pak Zalik dan Pak Lalu dan teman-teman sekalian eh, kalau Pak Zalik sering lihat rapot rapot saya di Scopus itu kenapa eh, cukup banyak karena itu memang tekanan yang kita rasakan di sini sebagai dosen gitu ya. Oke, next. Kalau untuk education konteks ya karena saya di mathematics dan education juga bahwa publikasi di Scopus Index Journal itu atau high index paper itu ya salah satunya ya adalah untuk membagikan apa sih new model atau learning approach untuk meningkatkan kualitas di pendidikan ya kan ini juga fokus dari pengembangan kurikulum dari majornya Pak Zalik juga. Jadi apa sih apakah dari segi segi teknologi, apakah dari segi psikologi, apakah dari segi apa sih dari model-model yang baru gitu. Kalau teman-teman pernah sering mengikuti kan sekarang sudah ke arah interdisciplinary approach, sudah ke arah STEAM education yang gitu-gitu. Nah, itu kan masih kita fokuskan gitu kan deep learning yang sekarang Wamen Atip yang sedang lagi difokus-fokuskan oleh Wamen ya kan tentang deep learning. Bagaimana sih cara mencapai goal itu gitu, pembelajaran yang mendalam untuk mahasiswa gitu. Saya kalau misalnya mengajar di kampus ke mahasiswa S3 sekarang tentang Frontiers of Mathematics Education, saya sebelum kelas itu selalu selalu berpikir bagaimana siswa S3 di China yang saya ajar kelas hari itu berkesan. Ada sesuatu pembelajaran yang mereka tuh nggak sia-sia masuk kelas saya gitu, setiap minggu kayak gitu. Jangan sampai mereka masuk kelas saya dan merasa bosan terus keluar lagi gitu dan tanpa membawa apa-apa itu saya selalu berpikir seperti itu gitu sampai ya itulah salah satu cara untuk mendapatkan deep learning gitu untuk mendapatkan deep learning atau salah satu untuk mencapai suatu pembelajaran yang mendalam atau berkesan pada mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Ya, jadi ya inilah jadi selalu selalu mengevaluasi diri kayak gitu-gitu. Oke, sip. Kita back ke Scopus Journal dan High Impact Journal. Next. Nah, ini yang kita review lagi buat teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian bahwa paper ya suatu jurnal itu dibagi menjadi 4. Kalau ini dalam fokus dalam ranah dalam konteks Indonesia ya. Kalau di Indonesia ada yang namanya non Sinta Index Jurnal ya kan yang belum terindeks Sinta. Terus naik peringkatnya ke Sinta Index Jurnal ya. Terus naik lagi yang difokuskan adalah Scopus Index Jurnal. Nah, mungkin ini yang paling atas, yang paling sulit, yang paling mempunyai impact factor besar adalah mungkin yang Bapak Ibu masih kesulitan atau masih belum tahu gitu maksudnya kita itu sekarang harusnya sudah fokus di SCI atau SSCI Index Journal. Nanti kalau Bapak Ibu bisa sesudah materi ini kita bisa diskusi lebih lanjut, ngobrol atau Bapak Ibu bisa cari materinya sendiri tentang kenapa kenapa sih kita fokus ke SSCI jurnal dibanding Scopus Index Journal gitu. Nah, kalau Bapak Ibu
tahu bahwa sekarang itu Scopus Index Jurnal masih banyak predatornya ya kan, masih banyak predatornya, ada ya, ntar nanti dari India lah, dari mana, dari negara-negara mana lah, ya kan. Nah, udah kita publish ternyata dia out, keluar dari Scopus gitu kan, sakit hati gitu kan. Jadi tapi di tingkat SSCI Index Jurnal ini ya, itu tuh predatornya bisa dihitung jari gitu. Karena untuk mencapai SSCI Index Jurnal itu tidak gampang, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi bisa bisa dilihat bahwa eh, SSCI atau SCI Jurnal itu pasti 99% terindeks Scopus. Tetapi yang terindeks Scopus belum tentu SSCI atau SCI gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi dapat dilihat bahwa tingkat kesulitannya seperti itu. Dapat dilihat bahwa yang SSCI itu pasti Scopus, yang Scopus belum tentu SSCI, maka SSCI itu lebih sulit untuk kita tembus seperti itu kan. Ya, tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Ini justru Pak Zalik hari ini mengundang saya untuk sharing sama Bapak Ibu, ya untuk mengupas tuntas bagaimana sih gampangnya untuk kita tembus di SSCI Index Jurnal, bukan hanya Scopus gitu kan. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu pertanyaan tampung dulu boleh, siap-siap kasih pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu pengen tahu. Boleh juga takut lupa, boleh juga catat dulu di kolom komentar. Nanti nanti udah ini jadi langsung dibacakan seperti itu boleh juga. Ya, oke. Jadi jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya kuncinya gampang aja Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu mau kejar Scopus dengan impact yang besar, dengan impact yang besar, Bapak Ibu targetnya jangan di Scopus Index Jurnal. Harusnya Bapak Ibu targetnya di SSCI. Di mana ya kan? Di mana kalau misalnya Bapak Ibu tidak tembus SSCI, turunlah ke Scopus gitu kan. Ya kan? Jangan kalau misalnya Bapak Ibu fokusnya mau mempublish targetnya di Scopus Index Jurnal, nanti kalau meleset jadi turunnya ke Sinta Index Jurnal. Gitu kan ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi biar nggak apa-apa nanti Bapak Ibu fokus dulu di SSCI ya kan. Nah, nanti kalau kepleset ternyata nggak masuk ya kan kriterianya aja. Jadi masuknya ke Scopus Index Jurnal. Goal lah jadinya Bapak Ibu punya 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 target untuk publish di Scopus kayak gitu kan. Ya, next. Nah, ini adalah 5 poin tentang bagaimana sih cara publish paper di high impact journal ya kan. Ada 5 poin aja sebenarnya. Ya. Yang pertama adalah judulnya harus yang tepat. Yang kedua adalah metodenya pas. Yang ketiga adalah strukturnya, penulisannya seperti apa. Yang keempat adalah memilih jurnalnya nih. Nah, ini memilih jurnalnya nih. Apakah pas dengan tema jurnalnya apa tidak? Yang terakhir adalah bahasa, kendala bahasa, ya kan? Kita kupas satu-satu. Next. Nah, ini yang pertama adalah memilih judul atau tema penelitian yang tepat. Saya nggak tahu sekarang Bapak Ibu itu dari mana? Dari jurusan atau fakultas mana aja, ya kan? Nah, jadi kira-kira seperti ini. Sebenarnya untuk bisa goal tembus di Scopus Index Journal atau di jurnal yang punya high impact adalah kita harus memperhatikan si hot topic di bidangnya masing-masing gitu. Kalau saya di bidang Mathematics Education, ya saya melihat bahwa yang sekarang tuh sedang hot itu ya tentang STEAM Education, ya kan, di mana mahasiswa atau siswa itu bereksperimen. Jadi pakai project based learning keluar lagi kan. Istilah project based learning dengan STEAM nanti disatukan seperti itu. Ya. Terus di zaman sekarang tidak lepas dari yang namanya ICT dan AI. Ya kan, di mana sekarang ini udah lagi hot-hotnya dan masih banyak apa namanya, yang masih banyak novelty atau misalnya researchscape yang bisa digali di sini gitu. Jadi saya yakin bahwa apapun fakultas dan bidangnya Bapak Ibu sekalian ini tidak terlepas dari ICT dan AI gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mencari yang tepat paper-paper atau tema-tema yang
gampang tembus gitu kan. Nah, kita lihat nanti Bapak Ibu lihat di bidang-bidangnya itu ya hotsnya di mana, ya hot topiknya di mana gitu kan. Nah, lalu next di bidang education kita masih fokus kepada critical thinkingnya siswa, creative thinkingnya seperti apa, ya. Terus sekarang udah ada metaverse gitu-gitu ya, VR, AR gitu-gitu ya. Terus udah gitu tidak terlepas juga dengan kebutuhan khusus yang kita selalu lupakan. Kita lebih fokus kepada untuk meningkatkan sekolah-sekolah misalnya negeri swasta, sedangkan sedikit penelitian yang meneliti meneliti anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang mempunyai bidang di bidang itu, ya bisa juga gitu. Karena sedikit yang fokus kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini gitu. Nah, dari mana sih sebenarnya kita bisa tahu tema-tema yang hot itu, ya kan? Sebenarnya ada dua caranya. Yang pertama adalah membaca artikel Scopus yang udah terbit, ya kan? Yang terbaru, biasanya kita nyari yang 1-2 tahun terbaru, 2005, 2024, dan 2025, kayak gitu kan. Yang kedua adalah mengikuti international conference, gitu. Kalau di bidang saya adalah Mathematics Education, berarti International Conference di bagian Mathematics Education gitu. Nah, saya yakin bahwa setiap bidang atau fakultas masing-masing itu dia mempunyai international conference yang berbeda-beda, yang fokusnya berbeda-beda gitu. Kalau teman-teman Bapak Ibu dosen suka mengikuti yang All Indonesia, ya mulailah dari tingkat nasional, ya mulailah Bapak Ibu naik ke tingkat internasional gitu. Bapak Ibu bisa searching di Google sebenarnya sesuai dengan bidang Bapak Ibu itu tuh apa sih annual conference gitu yang per tahun yang terbesar gitu yang dibahas sesuai dengan bidangnya Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, dari situ biasanya dengan mengikuti conference, nah kita tahu jadi apa sekarang hot topic ya kan yang sedang dibahas dan diikuti gitu. Ya, kayak bulan depan saya ngikut conference di Austria itu saya yakin bahwa kalau kita mengikuti conference-conference seperti itu bakal banyak ketemu sama editor-editor Scopus dan SSCI di mana bisa terjalin silaturahmi dan perkenalan yang lebih lanjut gitu. Di mana kalau misalnya kita lebih udah kenal orangnya, editornya atau chief editornya, editor in chief ya lebih gampang masuknya gitu kan. Ya, jadi lebih banyak lah Bapak Ibu manfaat mengikuti conference itu gitu. Ya, next. Nah, ini sekarang adalah bagaimana cara memilih metode penelitian yang pas gitu. Ya, jadi inilah salah satu kunci kunci untuk publish di high impact journal itu adalah metode penelitiannya apakah dia kompleks apa tidak itu juga mempengaruhi teman-teman sekalian. Jadi biasanya untuk biasanya untuk mahasiswa sekalian kadang-kadang yang kita ketahui hanya eh, SPSS ya kan komparatif misalnya pretest post-test yang akhirnya pakai p-value lebih besar 0,05 maka signifikan bla 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 gitu kan. Nah, itu cara itu sudah lama sekali dan sulit untuk tembus di Scopus High Impact Journal Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara untuk tembus? Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa banyak sekali metode penelitian yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah kuantitatif dan kualitatif dan ada juga mixed method, ya kan? Nah, software-software ini ya apakah Bapak Ibu dan teman-teman dan kita semua sudah menguasai ini gitu. Ini adalah misalnya kalau Bapak Ibu penelitian metodologi yang menggunakan structural equation modeling, apakah Bapak Ibu sudah menguasai AMOS software atau PAS apa M+, gitu kan. Nah, udah gitu apakah Bapak Ibu sudah menggunakan Python? Apakah sudah bisa menggunakan Viewer, ya kan? Apakah bisa menggunakan CMA untuk penelitian meta analisis gitu ya. Nah, kebetulan di sini Pak Zalik PhD dan fokusnya dia expert di bibliometrik kan Viewer. Nah, nanti Bapak Ibu bisa join di search ya. Kita buka
pelatihan Fosviewer lagi atau pelatihan bibliometrik lagi untuk tembus Scopus. Itu juga bisa high impact journal gitu. Jadi salah satu cara untuk tembus Scopus high impact journal adalah dengan menurut saya adalah dengan salah satunya adalah dengan berkolaborasi. Karena memang kita tidak ada waktu untuk menguasai itu semua, mengambil data, menyusun instrumen untuk menulis, ya kan, menulis dengan bahasa Inggris yang bagus, menggunakan software yang baik, gitu-gitu kan. Nah, caranya adalah yaitu dengan apa? Dengan kolaborasi. Kenapa dengan kolaborasi? Biarkanlah kita bekerja sesuai dengan expertnya kita gitu. Kalau Pak Zalik expertnya di bibliometrik, ya biarkan Pak Zalik itu fokus di sana gitu. Jangan Pak Zalik disuruh nyusun instrumen, disuruh apa nulis artikel, disuruh analisis data juga, menulis jurnal apa mencari jurnal juga gitu-gitu kan. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya fokus di statistik ya biarkan saya mengolah data itu dengan profesional gitu ya. Gitu ya. Jadi dengan kolaborasi ini biarkan yang pintar menulis, mereka menulis. Biarkan yang gak mudah mengumpulkan data, ya dia punya eh, kenalan yang banyak untuk mengumpulkan data, biarkan dia mengumpulkan data gitu. Nah, inilah kerjasama-kerjasama yang biasa kita kolaborator atau misalnya colleagues atau misalnya teman-teman teman-teman apa penelitian lakukan gitu, saling bantu gitu, mengerjakan apa yang kita expert di bidang seperti itu. Ya. Nah, terus Bapak Ibu bisa lihat sekarang yang gampang-gampang tembus high impact journal adalah tipe-tipe research yang seperti ini. Desain design based research, action research, ya, grounded theory, systematica review, meta analysis, bibliometrik kayak gitu, ya. Next. Nah, ini sekilas aja buat Bapak Ibu sekalian bahwa struktur paper itu harus diperhatikan dengan baik. Kalau misalnya mau publish di Scopus atau SSCI Journal atau High Impact Journal adalah seperti ini. Ya, abstrak itu total 200 sampai 250 kata itu harus di ini dengan baik, harus digunakan dengan baik. Jangan misalnya total dikasih kesempatan total abstrak itu 250 kata, tapi Bapak Ibu hanya menggunakan 150 kata. Itu sayang sekali karena eh, saat kita mensubmit paper kita kepada High Impact Journal, nah itu yang dia lihat pertama kali editor adalah abstrak dan reviewer juga sama gitu. Jadi bagaimana cara mudahnya untuk publish di High Impact Journal adalah bagaimana kita memanfaatkan abstrak ini dengan baik. Di mana abstrak ini ya kerangkanya Bapak Ibu bisa lihat bahwa dalamnya harus ada research objektifnya, harus ada metodologinya, partisipan, findingnya apa, kontribusi dan konklusinya apa, implicationnya apa gitu ya. Nah, ini adalah catatan yang hanya saya bagikan kepada dosen-dosen UAD dan teman-teman sekalian, hanya ke teman-teman sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bisa screenshot. Nah, ini tuh untuk nanti kalau saya sih untuk hanya patokan saya, kalau misalnya saya menulis artikel, pas cross check sebelum sebelum submit itu saya baca dulu strukturnya apakah sudah ada seperti ini, apa yang kurang gitu. Nah, ini kunci-kunci tembus high impact journal itu mudah, Bapak Ibu sekalian. Saya hanya bagikan kepada dosen-dosen UAD khusus. Ya, next. Nah, ini untuk yang introduction, Bapak Ibu bisa lihat sendiri strukturnya seperti ini. Ya, strukturnya adalah ada research objektifnya, ya kan. Total katanya 400 sampai 800 gitu. Jangan lupa important of study-nya di introduction udah harus ada, contribution of your study-nya harus ada, novelty-nya juga harus ada, ya. Struktur of manuskripnya juga harus ditulis gitu. Screenshot. Nanti kalau Bapak Ibu sekarang sedang ada paper yang mau disubmit, cross check dulu apakah strukturnya sudah bagus seperti ini gitu. Kalau Bapak Ibu bidangnya di social science, ya. Next. Nah, ini yang selalu yang biasanya terlewat oleh dosen-dosen di Indonesia adalah dia ada introduction,
dia tidak ada literatur review atau theoretical framework. Dia dari introduction langsung ke metodologi. Ya, jadi ya Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini adalah jangan lupa Bapak Ibu kalau mau tembus di Scopus High Impact Journal itu ya ini lihat dulu harus ada yang namanya literatur review atau tinjauan pustaka. Kalau menurut saya kalau menulis paper eh, High Impact Journal itu udah lebih kayak rangkuman dari disertasinya kita, di mana ya bab satu bab 2-nya itu benar-benar ada semuanya gitu. Yang namanya literatur review itu ada. Nah, di literatur review ini biasanya apa sih yang dibahas? Nah, biasanya ya rangkuman penelitian sebelumnya, apa sih yang sudah dilakukan penelitian lain, apa yang belum, research gap-nya apa, dan teorinya apa yang kamu gunakan. Di sini dibahas dengan lengkap. Next, ketiga baru metodologi. Nah, metodologi ini juga, Bapak Ibu sekalian, adalah harus lengkap sekali, di mana biasanya dibagi menjadi empat, 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 empat apa? Empat subsection. Yang pertama adalah bagaimana cara mengumpulkan datanya, instrumennya apa, cara analisis datanya seperti apa, gitu-gitu. Ya, jangan lupa kayak consent formnya, institutional review board-nya seperti apa. Ya, next. Nah, finding. Finding ini untuk Bapak Ibu sekalian perlu dicatat bahwa finding dan discussion itu harus dibagi menjadi dua section yang berbeda. Ini adalah tipe-tipe agar Bapak Ibu bisa tembus di High Impact Journal, di mana High Impact Journal mereka lebih suka finding dan discussion itu dipisah, nggak disatukan seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bagian finding ini apa aja yang harus dibahas. Ya, biasanya angka-angka atau penemuan-penemuan seperti itu, dan biasanya mengapa ditemukan seperti itu dan bedanya dari penelitian sebelumnya itu apa, biasanya kayak gitu. Next, nah di diskusinya itu baru dibahas secara lihat totalnya 2000 sampai 3000 kata, itu dibahas lengkap kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Ya ini biasanya bagian puncaknya, bagian klimaksnya itu ya di sini di bagian discussionnya ini gitu. Dimana reader itu menunggu-nunggu apakah penelitian ini berarti apa tidak itu di sini gitu. Dan ini adalah titik di mana high impact journal itu memperhatikan apa apakah penemuannya itu bagus apa tidak seperti itu. Next ya ada dia jangan lupa untuk implication-nya atau effect recommendation-nya itu apa. Misalnya untuk sekolah kah, untuk guru kah, itu apa yang harus diperhatikan itu dari implication. Nah, ini biasanya di subbab sendiri, Bapak Ibu sekalian. Next di conclusion, limitation ya seperti biasa. Ya, conclusion dan limitation sebaiknya dipisah untuk high impact jurnal Bapak Ibu biar 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 gampang tembusnya. Jangan disatukan ya. Next, referensinya. Nah, referensinya ini satu lagi Bapak Ibu sekalian bahwa untuk gampang tembus di high impact journal adalah referensi. Jangan lupa menggunakan referensi manager, Mendeley kah, apa banyak ya referensi manajer yang lain gitu. Yang kedua adalah gunakan referensi yang berindeks Scopus gitu. Yang ketiga adalah menggunakan referensi-referensi baru, misalnya 2000, sekarang 2025. Gunakanlah 2022 sampai 2025, 3 tahun terakhir gitu. Nah, ini adalah salah satu kunci Bapak Ibu bahwa referensi semakin banyak, maka semakin gampang Bapak Ibu untuk publish di Scopus Index Journal yang mempunyai high impact besar. Kenapa? Kenapa? Karena saya sebagai reviewer di beberapa jurnal terindeks Scopus dan High Impact Journal itu, saya melihat bahwa kalau misalnya referensi Bapak Ibu itu sedikit, bagaimana Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa Bapak Ibu adalah expert di bidangnya. Bapak Ibu adalah expert di penelitian tersebut, maka Bapak Ibu bisa melakukan penelitian seperti itu. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa Bapak Ibu itu sudah banyak membaca paper-paper yang berhubungan dengan penelitiannya Bapak Ibu gitu. Bagaimana Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa sebelum penelitian Bapak Ibu itu adalah penelitian yang belum dilakukan oleh peneliti yang lain, gitu kan? Nah, ini banyaknya referensi itu adalah salah satu kunci
Ya, boleh dicatat ya Bapak Ibu. Salah satu kunci untuk tembus di high impact-nya jurnal gitu. Ya, next. Ini adalah cara memilih Scopus jurnal yang fit dengan penelitian kita. Ya, ini susah gampang Bapak Ibu sekalian. Tapi aku yakin Bapak Ibu sekalian bisa bisa memilih ya. Bagaimana sih cara biar kita mengetahui bahwa apakah paper kita itu bisa tembus atau gampang tembus atau kemungkinannya besar tembus di high impact jurnal itu? Caranya adalah jangan disebarluaskan. Ini adalah rahasia-rahasia pribadi Bapak Ibu sekalian bahwa ada yang namanya Bapak Ibu download dulu atau Bapak Ibu baca dulu artikel-artikel di jurnal yang Bapak Ibu mau submit atau mau mau publish itu apakah ada paper yang serupa dengan yang Bapak Ibu lakukan, metodologinya sama, teorinya sama gitu kan. Biasanya kalau misalnya Bapak Ibu eh, suatu jurnal itu mempunyai paper yang hampir sama serupa dengan yang Bapak Ibu kerjakan, maka bisa dianggap bahwa bahwa jurnal tersebut itu menyukai tipe-tipe research yang Bapak Ibu sedang lakukan seperti itu. Ya, jadi biasanya saya masih menggunakan metode lama waktu saya S1 adalah ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Apa artinya? Bahwa sebelum saya menulis paper mau mensubmit di mana? Di high impact journal, ya, saya biasanya download dulu paper-papernya 10 atau 20 artikel dari jurnal yang mempunyai IF, impact factor yang besar. Dari situ saya amati dan tiru dan saya modifikasi. Apanya? Banyak. Misalnya paper sebelumnya menggunakan metodologi A, saya menggunakan metodologi B. Kalau misalnya sebelumnya menggunakan teori A, saya menggunakan teori B atau saya gabungkan combine metodologi A dan B. Nah, itu yang mereka suka, ya kan? Mereka 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 kita melakukan penelitian dari penelitian sebelumnya yang mereka sudah publish. Itu mereka suka banget kayak gitu. Nah, ini adalah kunci lagi, rahasia-rahasia lagi untuk publish di High Impact Journal. Gampang kan? Jadi Bapak Ibu sekalian kita orang Indonesia ya, kita sama-sama lah. Maksudnya kuncinya kuncinya seperti itu. ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Amati, download dulu paper-papernya 10 sampai 20, kita analisis, kita tiru dan kita modifikasi gitu ya. Dengan proses modifikasi tersebut, maka finding dan conclusion-nya pasti beda gitu. Nah, itu mereka suka gitu ya. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu mau tembus high impact journal itu pastikan bahwa findingnya itu belum pernah ditemukan oleh peneliti lain. Nah itu 100% Bapak Ibu pasti tembus di high impact journal gitu. Misalnya Bapak Ibu menggunakan model atau pembelajaran atau misalnya model pembelajaran A sebelumnya yang membuktikan bahwa model pembelajaran tersebut sangat signifikan terhadap kemampuan siswa. Nah, penelitian Bapak Ibu jangan membuktikan bahwa model tersebut sangat signifikan lagi di pelajaran A atau B. Jangan. Tapi Bapak Ibu kalau bisa buktikan bahwa model pembelajaran ini adalah tidak signifikan di pelajaran A dan mengapa. Itu kan kontradiktif ya. Jadi mereka menarik buat mereka ada suatu surprise finding buat mereka gitu yang wah, ini dari penelitian sebelumnya beda nih gitu. Rame nih gitu. Kayak penelitian saya yang terbaru Bapak Ibu sekalian bahwa banyak penelitian AI, artificial intelligence yang mengatakan bahwa itu sangat membantu kita sebagai peneliti, siswa dan guru di pelajaran-pelajaran, ya kan? Di kegiatan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan untuk publish paper. Tapi penelitian saya menemukan bahwa penggunaan AI dalam jangka panjang akan menurunkan ya kualitas guru-guru dan juga akan menyebabkan AI dependency. Apa tuh AI dependency? Apa? Akan ya dependensi terhadap AI gitu, tidak terlepas dari AI. Nah, itulah saya saat orang lain fokus kepada kelebihan AI, saya fokus kepada negative effect of AI gitu.
Nah, itu yang mereka tunggu kan. Nah, makanya banyak paper-paper kalau Bapak Ibu lihat di jurnal di Scopus atau di Google Scholar itu ya penelitian-penelitian saya tuh yang seperti itu gitu, yang kontradiktif dari penelitian-penelitian lain gitu sehingga lebih mudah untuk tembus di high impact journal seperti itu. Yuk, udah beberapa kunci tuh yang saya kasih ke Bapak Ibu untuk tips and trick mudahnya tembus ke high impact journal. Ya, next. Nah, ini untuk masalah bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk saya sendiri karena saya di China, di Cina dengan bahasa Mandarin biasanya, untuk bahasa Inggris memang saya juga belum mencapai itu gitu. Untuk high impact journal memang membutuhkan bahasa Inggris yang bagus. Nah, bagaimana cara 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 untuk mencapai bahasa Inggris yang mereka akui oke gitu, sesuai dengan standar mereka. Untuk saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, jujur aja masih menggunakan proofreading service gitu. Nah, nanti Bapak Ibu yang butuh boleh kontak siapa, kontak saya boleh, kontak Pak Zalik atau Pak Lalu boleh gitu. Ya. Tapi Bapak Ibu di sini harus ditekankan bahwa mempunyai bahasa Inggris yang cukup atau menggunakan proofreading service belum tentu bisa tembus di high impact journal. Jadi Bapak Ibu sebelum di proofreading, ya di proofread, nah itu harus pastikan dulu bahwa papernya Bapak Ibu itu sudah lengkap, sudah metodologinya sudah pas, penulisannya sudah bagus, sudah lengkap, fix, komplit, udah perfect, baru dimasukin ke proofread. Ya, jangan jangan sampai nanti buang uang. Soalnya kalau kalau misalnya proofreading proofread service mahal juga Bapak Ibu, sekitar 2 juta 3 juta tergantung tergantung berapa word, berapa jumlah kata Bapak Ibu sekalian. Gitu. Kalau 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 untuk saya karena ya seperti yang saya bilang tadi bahwa biarkanlah orang expert bekerja di bidangnya dan saya bukan bidangnya bahasa Inggris ya. Jadi ya sudah, biarkan saya mengeluarkan sedikit uang ya untuk mendapatkan uang yang lebih besar ya kan, karena kalau misalnya katanya di Indonesia ada insentif untuk Q1 Q2 itu berapa berapa 40 juta 60 juta gitu kan. Nah, itu ya sudahlah 2 juta 3 juta untuk proofread service, biar biar biarlah mereka yang bekerja gitu, biar saya fokus di bidang statistik, pengolahan data dan penulisannya seperti itu ya. Next, beberapa tips ya seperti ini yang tadi saya sudah bilang bahwa jangan lupa untuk berdiskusi sama expertnya atau sama mentor apa sama dosen atau sama peneliti-peneliti expertnya itu untuk melihat paper kita apakah sudah bagus apa belum, apa sudah cocok untuk terbit di high impact journal gitu. Kalau untuk Bapak Ibu yang di bidang social science ya boleh nanti kontak saya, boleh kontak Pak Zalik boleh ya. Saya dengan senang hati lihat, saya sangat senang untuk melihat paper-paper penelitiannya Bapak Ibu sekalian gitu, karena memang saya suka di bagian publikasi di bagian ya publikasi dan research seperti itu ya. Next, ya ini yang tadi catatan tadi kenapa biasa kita di reject di high impact journal adalah strukturnya ya kurang bagus kayak tadi, atau jumlah katanya kurang dari 5.000, atau misalnya tidak di proofread jadi Englishnya jadi kurang bagus ya, atau metode penelitiannya out of date ya, kurang kompleks ya, atau penelitiannya terlalu simple ya, tujuan penelitiannya itu tidak surprise, tidak ada penelitian yang bagus gitu, dan tidak memberikan kontribusi yang cukup terhadap dunia itu section kita gitu, dengan bidang-bidang kita gitu kira-kira. Oke, terakhir ada dua dua pesan sponsor. Yang pertama, silakan Bapak Ibu mungkin di sini MDPI mungkin di Indonesia sudah tidak diakui, tapi ya boleh saya iklan-iklan aja gitu untuk Bapak Ibu yang butuh Scopus dan terindeks SSCI, kalau misalnya masih bisa publish di MDPI ya, misalnya Bapak Ibu masih butuh atau masih bisa bisa publish di SSCI di sustainability ya silahkan. Ini saya editor di salah satu di sini, dan nanti Bapak Ibu bisa submit aja terus CC ke saya, nanti insya Allah saya bantu.
Yang kedua adalah, nah ini apa? Yang kedua adalah pesan sponsor dari Discover Education. Bapak Ibu silahkan, kalau kalau yang ini adalah dari Springer Discover Education, kalau nggak salah Q2. Bapak Ibu sekalian, eh saya saya sama bareng sama Pak Zalik sama UAD ya, sudah ini ada special issue di Discover Education dengan temanya ya inovasi kurikulum dan psikologi. Jadi silakan Bapak Ibu yang butuh, insya Allah Pak Zalik dan aku pasti akan membantu di proses editor dan segala macamnya. Siap, thank you. Terima kasih. Aku balikan kepada moderator. Oke, tepuk tangan untuk Mas Tommy. Sisiolose, keren sekali ya Bapak Ibu. Nah ini monggo ada mungkin beberapa pertanyaan. Ada yang raise hand mungkin? Nur Irfan Julianto. Pak Irfan, monggo Pak Irfan. Langsung saja. Matur nuwun Pak Zalik, Mas Tommy atas insight-nya yang sangat berharga ya. Eh, izin tidak bisa on cam begitu. Ini eh, pertanyaan saya barangkali karena keterbatasan dana penelitian, artinya Ya. penelitian dan intinya itu kan untuk kami yang berbasis lab penelitiannya itu kan memang kurang mencukupi begitu. Jadi kami hanya bisa melakukan penelitian dasar atau basic research gitu ya. Kalau dalam bidang saya adalah bidang biologi. Jadi misalkan kalau di roadmap penelitian saya itu adalah untuk tanaman obat eh, yang kaitannya dengan sistem fisiologi, misalkan sistem respirasi, reproduksi dan sebagainya. Nah, kami dengan keterbatasan dana tersebut hanya bisa melakukan apa ya? Jadi penelitiannya itu tidak mendalam sampai ke molekuler enggak, tapi superficial tapi banyak aspek begitu. Jadi memang ya karena tentu kalau tadi ya sampai ke arah molekuler itu tentu membutuhkan dana yang sekian ratus juta begitu. Nah, namun bagaimana supaya kami apakah tetap bisa begitu untuk mentargetkan ke CIP tadi ya? Lalu bagaimana tipsnya? Karena saya pernah membaca beberapa jurnal Q1, Q2 itu sebenarnya penelitiannya itu enggak yang sampai apa ya sophisticated sekali begitu. Artinya, tapi datanya bagus dan cara penyajiannya bagus begitu loh. Nah, saya sendiri apa ya? Terakhir saya memang pernah publish untuk review artikel itu di jurnal Q2 begitu. Nah, ini yang saya ingin apa ya mendapatkan tips-tipsnya barangkali itu dengan data yang katakanlah superficial, data-data dasar, tapi cukup banyak aspeknya. Nah, itu apakah tetap bisa untuk kami targetkan ke jurnal CIB tersebut? Begitu, terima kasih. Oke, makasih Pak Irfan. Mas Tommy langsung ya. Siap. Monggo. Eh, Singkat, padat, jelas. oke. Jadi Pak Irfan, ya ini memang memang bukan hanya masalah yang dihadapi oleh dosen-dosen di Indonesia. Memang untuk yang fokus di bidang sains memang ini pendanaan itu penting, ya Pak ya. Tapi Bapak tadi sudah sebenarnya sudah mendapatkan jawabannya. Jadi untuk dosen-dosen yang mempunyai masalah di bidang pendanaan, untuk tidak bisa melakukan research, yaitu adalah ya sudah kita fokus aja ke review artikel gitu. Jadi dari yang tadinya Bapak fokus, jadi dengan review artikel kan Bapak tidak usah menggunakan banyak dana untuk melakukan penelitian. Jadi Bapak Ibu hanya fokus kepada mengumpulkan artikel-artikel yang nantinya ya diterbitkan di Scopus Index Journal atau di High Impact Journal kayak gitu kan. Yang kedua, pertanyaan Bapak tadi yang tentang kalau misalnya artifisial aja tidak fokus itu apakah bisa tembus? Ini menurut pengalaman saya Bapak ya belum tentu benar gitu ya Pak ya. Jadi saya sharing aja tapi memang benar. Tapi memang benar. Jadi penelitian-penelitian biasanya yang disukai oleh High Impact Journal itu memang sebenarnya yang lebih mendalam, yang fokus, Pak. Jadi misalnya ya cuman membahas satu atau dua
masalah atau satu atau dua purpose of study gitu. Memang mereka lebih suka yang lebih mendalam dibanding yang cuman mendasar seperti itu. Kalau misalnya ya ini masih masih masalah buat kita lah dosen-dosen di Indonesia Pak. Jadi memang katanya kalau misalnya review artikel ya mungkin lebih mudah karena tidak perlu melakukan penelitian. Tapi katanya beberapa orang bilang review artikel ini tidak bisa untuk pengajuan GB ya juga Ya, nggak bisa memang buat syarat khusus Mas Tommy. Makanya ya. teman-teman agak dilema itu. Atau mungkin ada dari mana ya, Beijing atau mana yang mungkin bisa membantu untuk kolaborasi pendanaan atau apa gitu mungkin Mas Tommy. Ngatain Pak Nah, Irfan. hmm. Iya, terima kasih. Nah, Yang ya lain. untuk apa? Ya, untuk nanti kolaborasi sama Beijing boleh, nanti kontak-kontak lagi. Nanti saya carikan. Ya, mudah-mudahan ada ya. Oke. Oke, karena kalau Cina kayaknya unlimited ya terkait dengan pengembangan ya, ilmu Betul. pengetahuan. Monggo yang lain. Tidak ada? Kalau tidak ada ke chatting, ada Luna Ayu Widya. Mohon maaf, Bapak tidak bisa on cam. Izin bertanya sejauh mana batasan menggunakan AI saat menulis artikel. Terima kasih. Monggo Mas O- Tommy. Oke. Dipsik. Jadi Mbak Luna, sejauh mana batasan menggunakan AI? Nah ini nih, ada satu rahasia lagi. Aduh, ini banyak rahasia bocor nih di UAD ini. Eh, ini untuk saat ini masih banyak jurnal-jurnal high impact jurnal yang belum membatasi penggunaan AI untuk penulisannya. Jadi boleh boleh Bapak Ibu kalau misalnya beli premium ChatGPT di Shopee, murah kan? Nah, itu bisa membantu sekali untuk penulisan AI sekarang gitu. Nanti sebelum pada tahun-tahun berikutnya, saya yakin bahwa banyak Scopus, banyak high impact jurnal yang bakal membatasi berapa berapa persen penulisan menggunakan AI seperti itu gitu. Jadi untuk sekarang ini Mbak Luna, ayo gunakan saya mendukung Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan ChatGPT dan AI lainnya untuk menulis artikel. Yo, gitu. Ya begitu ya, karena saat ini Elsevier itu masih sebatas deklarasi penggunaannya apa, kemudian ya selama itu ada deklarasi tidak dipermasalahkan. Begitu teman-teman, yang lain ada lagi? Cukup? Yakin nih, cukup? Nggih, mohon maaf Pak, tadi tanya Pak. Oh, monggo Bu. Ya, Bapak Nyun Sewu tadi kalau tidak salah dengar Pak, maaf Pak, Sinten tadi apa materinya Pak? Pak Pak Tommy. Aduh, Tommy. Pak Tommy ya, Pak Tommy tadi kan kita nggak, saya ini ya khususnya yang nggak bisa bahasa Inggris. Kemudian ya udahlah saya itu suka saya translate gitu ya ke siapa gitu. Nah ada mboten ya misalnya terjemah yang disarankan atau direkomendasikan. Beberapa kali itu kami transit ke salah satu gitu, kemudian di proofreading. Nah, pada saat di proofreading itu banyak temuan yang klen tuh gitu, Pak Hmm, Tommy. hmm. Kira-kira sebenarnya sih nggak apa-apa ya, malah seneng ya karena di proofreading kan jadi lebih bagus. Kalau ada temuan-temuannya kan jadi lebih, kalau kemudian akhirnya dipublish kan jadi lebih sae gitu. Nggih. Nah, tapi supaya kemudian pada saat proofreading itu nggak terlalu banyak yang salah gitu karena nggak enak juga gitu ya sama jurnal yang kita kirimin itu gitu. Kira-kira di mana Njih yang disarankan? Njih matur nuwun Pak Tommy, mohon apa sarannya? Oke, Njih. saran proofread. Monggo Mas Tom. Siap. Terjemahan rumiyin Pak, Oh, terjemahan terjemahan. rumiyin Terjemah kira-kira di plus mana proofread. ya? Ya Njih Oke, leres. siap. Jadi untuk saya sendiri mohon izin Mbak. Jadi untuk saya sendiri itu ada dua cara. Ya, rahasia lagi. Ada dua cara. Yang pertama adalah gunakan ChatGPT dulu, Ibu. Nah, nanti sudah menggunakan ChatGPT itu sudah 80% benar, gitu. Nah, untuk cara penggunaan ChatGPT untuk translate ke bahasa Inggris itu memang ada prompt-prompt atau perintah-perintah yang memang harus benar ngomongnya gitu, Bu. Jadi harus dalam bahasa Inggris, biasanya ketik aja
please help me to translate this gitu. This paragraph to correct or academic English ya kayak gitu. Tapi jangan biarkan dia mengelaborate kayak gitu. Jangan sampai dia AI itu eh menguraikan atau mengelaborasi dari apa inti dari yang ibu tulis. Biarkan dia hanya untuk mentranslate saja seperti itu. Jadi Itu cara promnya pertama. cukup translate tok gitu Mas Tony ya, Mas Ton. Betul, Oke. betul. Yang kedua, untuk jasa proofread yang saya gunakan, yang biasa saya gunakan dari zaman saya kuliah 2018 itu, dia memang terima jasa translate dari Indonesia ke Inggris, Ibu. Jadi memang tidak akan ada salah gitu. Jadi saya tidak translate ke bahasa Inggris ke bahasa Inggris dulu. Jadi memang jasa proofreadnya itu dia translate dan proofread, ada dua seperti itu. Dua-duanya boleh digunakan, silakan. Nanti kalau misalnya butuh dan nanti boleh tanya-tanya ke Pak Zali. Sip, thank you. Oh, Oke. berarti nanti ya ke Pak Zalik ya, mau translate Boleh. sama ini Aduh. kemana Pak gitu ya. Wah, lah Boleh. saya aja translate. Oh, ada Bu, ADLC bisa dikontak nanti Bu. Nah, Oh, jadi Oke. Pak Atau Fernanda. lewat Mas Tommy juga mungkin kalau nggak sibuk bisa. Oke, Oh, jadi. pertanyaan selanjutnya. Biasanya untuk batasan plagiasi atau terkena AI detektor itu berapa, Pak? Itu. oke. Oke, jadi ada dua ya. Satu yang plagiasi, satu yang AI ya. Eh, Sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu tidak mencontek atau copy paste, saya selama ini nulis artikel sih tidak pernah takut dan tidak pernah cek plagiasi karena saya tahu bahwa yang saya tulis ya hasil pemikiran saya sendiri, tidak ada copy paste gitu. Ya, jadi ya memang harusnya sih menurut saya nggak pernah cek, cuman saya pernah tahu kalau misalnya maksimal untuk high impact jurnal Scopus itu maksimal kalau misalnya mau bagus 10, tidak lebih dari 10%. Gitu. Itu untuk yang plagiasi ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kalau misalnya yang AI, ya seperti yang tadi saya bilang bahwa ada beberapa paper yang belum membatasi, ada beberapa jurnal yang belum membatasi itu. Bapak Ibu mau dari abstrak sampai daftar pustaka pakai AI pun nggak apa-apa. Ada seperti itu. Tapi ada satu jurnal kemarin saya sudah submit dan ditolak karena AI-nya tinggi, lebih dari 15% menggunakan AI gitu. Tapi ada satu rahasia lagi buat Bapak Ibu sekalian bahwa sekarang apalah yang tidak bisa dilakukan oleh orang Indonesia ya kan? Setelah di AI kan Bapak Ibu menggunakan AI itu ada lagi di Shopee Bapak Ibu, aduh jadi iklan Shopee lagi. Untuk menurunkan tingkat AI gitu, plagiasi AI. Ada itu. Murah cuma berapa? 10.000, 15.000 gitu. Tapi saya belum tahu kualitasnya seperti apa Bapak Ibu. Tapi ada teman-teman yang menggunakan katanya oke juga gitu. Ya silakan dicoba yang murah meriah siapa tahu berhasil gitu ya. Thank you. Oke. Yang terakhir mungkin Bapak Ibu ada lagi? Ada di itu tuh Pak, ada tuh di Mbak Dona di chatting. Oh, Mbak Doni. Mbak Doni. Mbak Dona, izin bertanya Pak Tommy untuk bisa publish di Scopus Q1, apakah memang harus berkolaborasi dengan autor yang sudah pernah publish di jurnal tersebut? Atau bagaimana? Monggo Mas Tommy. Tak kira enggak ya, enggak harus ya. Ya, Monggo Mas Tommy. ini saya cuman positive thinkingnya bahwa kalau kita bisa berkolaborasi dengan autor yang sudah pernah publish di jurnal tersebut, setidaknya autor tersebut sudah tahu apa yang disukai oleh jurnal tersebut, bagaimana struktur yang mereka sukai, bagaimana prosesnya, berapa kali reviewnya, berapa bulan prosesnya itu sudah tahu. Nah, itu memudahkan kita lah gitu. Ya, taruhlah dia di penulis terakhir kan oke juga kan. Iya, Yang iya, penting iya. kita tulis pertama, mantap. Tapi Gitu. anu ya, prinsipnya benar-benar prinsip kerjasama ya, bukan prinsip kerjasama kita yang kerja mereka yang sama ya. Betul. Betul, betul, betul. Oke, oke. Oke. Terima kasih Mas Tommy. Bapak Ibu ada lagi sebelum kita tutup? Saya Mas Jalik. Oh, Pak Yadi. Monggo Pak Yadi. Nggih, makasih. Assalamualaikum Mas Tommy. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Eh,
Kalau misalnya gini, ini untuk mahasiswa ini ya. Eh, Mahasiswa ini ini S2 ini. Kebetulan dia sudah ngajar lama di sekolah dan tesisnya juga tentang hal yang sehari-hari dilakukan, sehingga dari data itu banyak tersedia gitu. Misalnya bisa nggak tesis dengan EA, tapi datanya kita siapkan dulu. Sehingga polanya mungkin dari result dulu ya, dari data dulu, kemudian eh, baru dibuat metodologi yang pas apa nanti dan seterusnya gitu. Eh, nah, dari sisi etika akademik, pandangan Pak Tommy bagaimana kalau pola seperti itu gitu ya. Ini konteksnya untuk tugas akhir, bagaimana tugas akhir dengan pemanfaatan AI. Lalu yang kedua, ini cara kerja AI nih. Jadi kan setiap prompt yang kita input itu kan menghasilkan deskripsi yang berbeda sesuai permintaan kita itu ya. Nah, yang dimaksud dengan plagiasi atau AI detektor itu jika kita mengcopy misalnya satu paragraf, misalnya deskripsi, misalnya ya, misalnya analisislah data ini kita upload lampiran datanya berdasarkan penelitian 3 tahun terakhir. Nanti kan dia akan menganalisa itu. Nah, kalau hasil analisa kita copy, apakah itu yang nanti yang dianggap sebagai eh, plagiasi atau yang terkena AI detektor itu? Nah, saya kira dua itu. Makasih, Mas Tommy. Siap. Oke, monggo Mas Tom. Pak Yadi itu rekan saya yang sering saya ceritakan yang sudah profesor keren itu loh Mas. Cuman belum Oh, pernah ke Cina itu, maka harus diajak ke Cina itu. mantap. Harusnya Bapak yang bawa saya ini. Saya masih anak kemarin sore, Pak. Oke. Silakan Mas Tom. Ya. Karena kalau saya yang tanya yang senior mesti nggak paham. Nih anak-anak digital native yang tahu ini. Oke. Untuk yang tadi berarti kebalik ya Pak ya. Jadi dia bukan menyusun proposalnya dulu, dia mengumpulkan datanya dulu, mendapatkan findingnya, ntar baru balik ke atas gitu kan. Ya. Itu menurut saya boleh Pak. Jadi memang ada dua tipe penelitian di Cina. Itu yang pertama adalah seperti tadi, adalah proposal dulu. Sudah itu menyusun hipotesis apa sih yang bakal ditemukan kalau kita melakukan penelitian tersebut. Baru kita turun ke lapangan untuk membuktikan bahwa hipotesis kita apa benar apa tidak. Gitu. Yang kedua, ada juga banyak profesor yang memanfaatkan seperti itu, Pak. Jadi mereka karena sudah melewati fase membuat proposal seperti itu, jadi bisa dibilang bahwa susunan proposal dan tujuan penelitian itu sudah ada di otak mereka gitu. Jadi data seperti apa yang mereka mau, yang nanti diolah dengan teori apa, itu tuh sudah ada, Pak. Gitu. Jadi bisa dibalik. Boleh kayak gitu. Jadi biarkan anak S2-nya itu mengumpulkan datanya dulu, nanti mereka mencari teori seperti apa yang cocok untuk menemukan suatu finding yang belum ditemukan di penelitian sebelumnya. Boleh. Boleh banget, Pak. Gitu. Ya. Oke. Next yang kedua tentang AI detector. Nah, ini sharing-sharing aja ya, belum tentu benar juga ya, Pak ya. Ya. Kita di Cina tidak akan pernah menyuruh AI untuk mengolah data kita, Pak. Apalagi untuk mencari misalnya teori atau penelitian sebelumnya tentang topik yang kita mau. Kita tidak pernah melakukan seperti itu, Pak, kalau di Cina. Gitu. Karena eh kenapa ya? Karena hmm, ya itu kan adalah inti kunci dari intisari dari penelitian kita yang kita tidak sebenarnya tidak etis gitu kalau misalnya kita menyuruh mereka untuk mengumpulkan data, bukan kita mengumpulkan secara manual gitu. Jadi tidak akan pernah melakukan itu Pak gitu. Walaupun mungkin mungkin cara itu juga bisa dilakukan, mungkin bisa gitu ya Pak ya. Yang kedua, yang disebut dengan AI detector di sini adalah sebenarnya copy paste dari apa yang eh, bahasa yang digunakan oleh AI, Pak. Jadi kalau saya udah menggunakan AI dari saya dari menyusun disertasi, berarti dari 2023, Pak, sekitar 2 tahun itu. Setelah saya menggunakan selama 2 tahun ini, Pak, eh, kita bakal bisa melihat bahasa AI dan bahasa kita sendiri saat menulis artikel itu beda, Pak.
Jadi yang disebut AI detector di sini adalah bahasa AI tersebut, bukan intinya, bukan isinya, bukan gitu. Tapi cara AI itu mengutarakan itu beda sekali banget, gitu, gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau Bapak tadi bilang apakah yang diartikan oleh AI detector itu adalah hasil dari olahan data AI-nya, bukan Pak, tapi dari bahasa yang AI katakan, yang dari AI uraikan seperti itu. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak masih mau menggunakan AI untuk mengolah suatu data atau mengumpulkan suatu data, ya mungkin bisa. Terus sesudah itu nanti Bapak rewrite lagi. Kayak gitu ya. Maksud saya gini Mas Tommy, Gimana? kita ini punya data, katakanlah punya data transkrip wawancara yang kita gali di lapangan. Ya, Nah, kita kutip satu paragraf transkrip kita, ya, misalnya kepala sekolah ini mengatakan bahwa bla 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 dan seterusnya. ya. Lalu kita minta bandingkan pernyataan kepala sekolah ini dalam merespon isu LGBT misalnya atau isu HAM Hmm. dengan kepala sekolah lain di berbagai negara. Hmm. Nah, yang saya tanyakan nanti deskripsi AI itu kita copy itu jadi terkena plagiasi atau terkena AI detektor atau gimana nanti sanksinya? Betul. Jadi deskripsi dari AI itu yang nanti kena si AI detektor itu, Pak. Betul seperti Hmm. itu. Betul. Gitu. Betul. Kecuali di paraphrase ulang ya. Kecuali di paraphrase ulang, betul. Hmm. Oke, oke. Makasih Mas Tommy. Siap, siap, Matur Prof. nuwun Mas Tommy, Prof Yadi. Begitu nggih Bapak Ibu, tidak ada lagi. Sekali lagi beri aplaus untuk Mas Tommy. Mas Terima Tommy kasih. keren sekali. Kita berharap rencana kita beberapa waktu yang lalu untuk kerjasama UAD dan Beijing normal bisa lanjut nggak Mas Tommy kira-kira? Bisa ya? Lanjut, pasti lanjut. Bisa. Jadi nanti mungkin penelitian support Mas Tommy untuk teman-teman, kemudian beasiswa, kemudian kesempatan-kesempatan lain yang mungkin bisa sharing pengalaman atau apa, nanti kita sangat berharap Mas Tommy masih berkenan dan kita akan bareng-bareng nanti ya untuk menjadi editor di jurnal-jurnal sehingga teman-teman bisa lebih leluasa untuk publikasi ilmiah. Gitu Mas Tommy ya. Terima kasih sekali atas waktunya Terima kasih. dan semoga sehat selalu. Kita berharap suatu saat nanti offline ya. Mungkin beberapa waktu lagi nanti kita ketemu offline kayak kemarin. Siap. Kemudian ya kesempatan-kesempatan lain nanti untuk teman-teman di UAD dan yang lainnya bisa bersama-sama kita dapatkan. Sekali lagi Mas Tommy, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga sehat selalu dan terima kasih juga pada teman-teman UAD, baik itu dosen, kemudian mahasiswa S1, S2, S3 yang telah berkenan hadir dan juga memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan Mas Tommy. Semoga tembus ke jurnal High Impact-nya khususnya di SSCI, bukan SSCI, di Web of Science Core Collection ya, sehingga nanti ya semakin keren UAD. Begitu, kalau tidak ada lagi kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil Untuk materi nanti kita share melalui BPI Bapak Ibu dan kita kembalikan ke Mbak Via, monggo. Terima kasih Pak Jalu. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang kami hormati, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan penuh antusiasme. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tommy Tanuwijaya PhD selaku narasumber, serta Zalik Nuryana PhD selaku moderator atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Semoga webinar ini memberikan manfaat serta menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan penelitian akademik yang lebih berkualitas. Sebelum kami akhiri sesi ini, kami informasikan kepada Bapak Ibu peserta bahwa presensi dan tautan sertifikat dapat diakses melalui kode QR yang saat ini ditampilkan di layar. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme dari Bapak Ibu selama sesi berlangsung. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Alivia Amalia Azhara selaku MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.